Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nuraini dari kelas 12 perwakilan 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 7 mengenai hak kekayaan intelektual atau HKI. Simak baik-baik ya teman-teman. Hak kekayaan intelektual atau HKI. A. Hakikat hak kekayaan intelektual. 1. Mengenal hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau disingkatnya IPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO). Intellectual Property Rights adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dan berhubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HKI dikatakan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. 2. Tujuan hak kekayaan intelektual atau HKI. Berikut tujuan penerapan HKI menurut Talenta 2019. A. Sebagai perlindungan hukum kepada pencipta dan hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. B. Mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. C. Meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. D. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan usaha di kawasan Indonesia. 3. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. Berikut dasar hukum dari HKI menurut Sialagan 2014. A. Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan desain, seni karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. B. Dapat mengandung nilai ekonomis sehingga dianggap suatu aset komersial. 4. Prinsip hak kekayaan intelektual atau HKI. Menurut Kalender 2019, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual atau HKI sebagai berikut. A. Prinsip ekonomi. B. Prinsip keadilan. C. Prinsip kebudayaan. D. Prinsip sosial. 5. Manfaat HKI. Menurut Setiawan 2010, manfaat HKI bagi wirausaha atau pencipta atau penemu produk sebagai berikut. A. Memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan penemu dengan memberikan hak khusus untuk mengomersialkan hak karya ciptanya. B. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di berbagai bidang teknologi. C. Memberikan keleluasaan kepada para pencipta agar karyanya bermanfaat bagi masyarakat. D. Peningkatan dan perlindungan hak-hak yang akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.
Memberikan perlindungan hukum sebagai pendorong kreativitas bagi masyarakat agar mampu menciptakan karya tanpa rasa takut. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia. Cabang dan pengaturan hak kekayaan intelektual atau HKI. Menurut Sialagan 2014, ada 7 cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari HKI oleh Perjanjian TRIP. 1. Hak cipta atau copyright. Hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Merek, brand atau trademark. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek adalah suatu nama, simbol, tanda desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang diminta untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. 3. Paten. Menurut Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, pengertian hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara dalam waktu tertentu kepada seseorang atau kelompok investor secara bersama-sama melaksanakan ide untuk menghasilkan sesuatu penemuan yang benar-benar baru atau benar-benar sebelumnya belum ada dan kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru inverse. 4. Desain industri atau industrial design. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan di antaranya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan, menurut Dirjen HKI. 5. Desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, desain tata letak terpadu adalah kreasi yang berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen-elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu menurut Dirjen HKI. 6. Rahasia dagang atau undisclosed information. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena guna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang menurut Dirjen HKI. 7. Perlindungan varietas tanaman. Varietas menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara dalam
yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. C. Perbedaan cabang dan pengaturan hak kekayaan intelektual atau HKI. Berikut ini tabel perbedaan masing-masing cabang HKI. Silahkan dilihat ya teman-teman. Cekidot. D. Pentingnya perlindungan hak intelektual atau HKI bagi kesuksesan perusahaan di era globalisasi. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi hak paten, merek dagang, dan sebagainya. Perlindungan terhadap hak intelektual adalah hak yang sangat penting bagi tatanan ekonomi modern. Pelaksanaan dan perlindungan hal akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman dari sejumlah negara memperlihatkan bahwa pelaksanaan dan perlindungan HKI turut mendorong investasi dan pengalihan teknologi secara cepat serta merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan setempat. E. Pengajuan dokumen hak kekayaan intelektual menurut Widayanti 2019,116 bahwa pengajuan HKI menganut dua sistem sebagai berikut. 1. Sistem first to file, yaitu pihak pertama yang mengajukan permohonan hak atas suatu penemuan jika memenuhi syarat akan diberikan perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum. 2. Sistem first to invent, yaitu memberikan hak kepada penemu pertama dengan kadar memberikan kepada pihak pertama. Yang pertama mengajukan permohonan rangkaian untuk memberikan perlindungan terhadap yang lemah ekonominya dan yang tidak mampu mengajukan permohonan secara tepat. F. Pengelolaan hak kekayaan intelektual atau HKI. 1. Waralaba adalah salah satu model bisnis yang banyak dilirik oleh para pengusaha saat ini, baik itu pebisnis baru foto pemula ataupun pebisnis yang sudah berpengalaman. 2. Kontrak lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Jadi kesimpulannya yaitu hak intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Tujuan HKI diantaranya untuk antisipasi kemungkinan melanggar hak milik pihak lain, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri cabang-cabang. Hak-hak yang meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, DTL, rahasia dagang, dan pemuliaan varietas tanaman. Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting. Kesuksesan perusahaan sedang menjalankan bisnis baru untuk melindungi produk dari pembajakan. Pengajuan dokumen dapat dilakukan dengan sistem first to file dan sistem
first to invent. Bentuk pengelolaan haki diantaranya waralaba dan kontrak lisensi. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.